Dipermalukan di siaran langsung, gadis ini tak tahu pria dingin di depannya adalah CEO terkaya Korea. Lampu studio menyala terang. Ribuan pasang mata menatap satu layar yang sama. Kamu pikir orang seperti kamu pantas berdiri di sini? Kalimat itu menggema di seluruh studio, disusul tawa kecil penuh ejekan dari pembawa acara. Kamera menyorot wajah Han Seorin, gadis berusia 24 tahun, dengan seragam staf kebersihan yang masih ia kenakan karena tak sempat berganti baju. Tangannya gemetar memegang mikrofon. Acara live itu disaksikan jutaan penonton di seluruh Korea. Dia hanya petugas kebersihan, kan? Kenapa produser membiarkan orang seperti itu naik panggung? Pasti mau cari sensasi. Komentar terus bermunculan di layar besar. Setiap kata seperti pisau yang perlahan mengiris harga diri Seorin. Padahal, dia sama sekali tidak berniat berada di sana. 1 jam sebelumnya, Seorin hanya menjalani rutinitasnya seperti biasa. Membersihkan lorong gedung siaran, mengelap lantai studio, memastikan semuanya rapi sebelum acara dimulai. Ia bekerja paruh waktu demi membayar biaya rumah sakit ibunya. Namun, sebuah insiden kecil mengubah segalanya. Seorang staf produksi panik karena narasumber utama acara terlambat datang. Dalam kekacauan itu, Seorin yang sedang membersihkan studio dianggap sebagai peserta cadangan oleh kru baru yang tidak mengenalnya. "Masuk saja dulu, duduk di kursi tamu." "Saya bukan." "Tolong, acara tinggal 5 menit." Sebelum sempat menjelaskan, ia sudah didorong masuk ke panggung. Dan kini, ia berdiri di tengah penghinaan publik. "Coba jawab," kata sang pembawa acara dengan senyum merendahkan. "Menurutmu, apa mimpimu datang ke acara sebesar ini?" Seorin menelan ludah. Ia tahu apapun jawabannya akan dijadikan bahan ejekan. Saya hanya ingin hidup tenang, bekerja jujur, merawat ibu saya." Ruangan hening sesaat. Lalu, tawa kembali pecah. Hidup tenang. Di negara ini orang miskin bahkan tak punya hak untuk bermimpi. Kalimat itu membuat kepala Seorin tertunduk. Matanya panas, tapi ia menolak menangis. Namun pada detik itu, sepasang mata dingin menatap layar televisi dari ruangan kantor tertinggi di Seoul. Di sebuah gedung pencakar langit, seorang pria bersetelan hitam berdiri di depan layar besar. Wajahnya tegas, rahangnya mengeras. Namanya Kang Ji-hoon, CEO termuda dan terkaya di grup Kangwon. Ia jarang menonton acara hiburan, tapi entah kenapa, malam ini ia berhenti bekerja ketika mendengar suara gadis itu. Bukan karena kata-katanya, melainkan cara ia bertahan tanpa membela diri. "Siapa gadis itu?" tanyanya singkat. Sekretarisnya gugup. "Sepertinya staf kebersihan, Tuan." Ji-hoon menyipitkan mata. Ia melihat sesuatu yang jarang ia temui di dunia bisnis. Ketulusan tanpa kepalsuan. Kembali ke studio, pembawa acara bersiap menutup segmen dengan kalimat terakhir yang kejam. "Baiklah, Han Seorin, ini pelajaran untukmu. Dunia tidak adil, bukan?" Seorin mengangkat kepala. Untuk pertama kalinya, ia menatap kamera. Dengan suara pelan tapi jelas, ia berkata, "Aku tahu dunia tidak adil, tapi aku juga tahu harga diriku tidak ditentukan oleh kalian." Studio mendadak sunyi. Di ruang kantor tertinggi Seoul, Kang Ji-hoon tersenyum tipis. "Menarik," gumamnya. "Cari dia, sekarang." Seorin tidak tahu, malam penghinaan itu adalah awal dari perubahan hidupnya. Dan pria yang baru saja memperhatikannya itu akan menjadi orang yang mengguncangkan seluruh takdirnya. Malam itu, setelah siaran live berakhir, Seorin berjalan keluar gedung stasiun TV dengan langkah gontai. Langit Seoul tampak gelap, seolah ikut menekan dadanya. Seragam kebersihan yang ia kenakan kini terasa jauh lebih berat dari biasanya. Di ponselnya, notifikasi terus bermunculan. Video dirinya di acara itu telah menyebar kemana-mana. "Aku malu." "Kasihan,
tapi tetap saja memalukan. Kenapa dia tidak menolak dari awal? Seorin mematikan ponsel. Ia tidak ingin membaca satu kata pun lagi. Baginya, hari ini hanyalah hari terburuk yang harus segera dilupakan. Namun ia tidak tahu, justru malam ini segalanya mulai berubah. Saat ia menunggu bus terakhir, sebuah mobil hitam mewah berhenti perlahan di depannya. Jendelanya terbuka, memperlihatkan seorang pria bersetelan rapi dengan aura dingin. "Han Seorin?" ucap pria itu dengan suara rendah. Seorin terkejut. "Maaf, Anda siapa?" "Aku hanya ingin berbicara." Refleks, Seorin mundur satu langkah. "Jika ini tentang acara tadi, saya tidak ingin diwawancarai. Saya bukan siapa-siapa." Pria itu menatapnya sebentar, lalu membuka pintu mobil. "Naiklah, aku tidak akan memaksamu, tapi kesempatan seperti ini tidak datang 2 kali." Ada sesuatu dalam tatapannya, tenang tapi penuh tekanan. Entah kenapa, Seorin menurut. Di dalam mobil suasana hening, hanya suara mesin yang halus terdengar. "Aku melihatmu di siaran tadi. Kamu tidak membela diri." Seorin tersenyum pahit. "Untuk apa? Kata-kata saya tidak akan mengubah cara mereka memandang saya." Pria itu mengangguk kecil. Itu jawaban yang cerdas. Seorin dodoleh, terkejut. "Namaku Kang Ji-hun. Aku ingin menawarkan pekerjaan untukmu." "Pekerjaan? Saya hanya petugas kebersihan." "Justru itu," jawab Ji-hun tanpa ekspresi. "Aku butuh seseorang yang jujur, bukan yang pandai berpura-pura." Mobil berhenti di depan sebuah gedung megah yang membuat Seorin terdiam. "Ini kantor pusat grup Kangwon." Ji-hun menatapnya. "Kamu tahu tempat ini?" Tentu saja, siapa yang tidak mengenalnya? Seorin mulai panik. "Pak, saya rasa Anda salah orang." Ji-hun membuka pintu mobil. "Besok datang ke sini. Aku akan menjelaskan semuanya." "Apa pekerjaan yang Anda tawarkan?" tanya Seorin ragu. "Pengasuh sementara," jawabnya singkat. Seorin tertegun. "Pengasuh? Untuk keponakanku," jelas Ji-hun. "Anak itu sulit didekati. Semua pengasuh sebelumnya pergi dalam seminggu." Seorin terdiam. Ia butuh uang. Ibunya membutuhkan perawatan lanjutan. Tapi bekerja untuk orang asing sekaya ini terasa menakutkan. "Kenapa saya?" tanyanya akhirnya. Ji-hun menatap lurus ke depan. "Karena kau tidak menjilat, tidak merendahkan diri, dan tidak memanfaatkan penderitaanmu untuk simpati." Kalimat itu menghantam hati Seorin lebih keras dari hinaan di studio. Malam itu, Seorin pulang dengan pikiran kacau. Ia menatap ibunya yang tertidur lemah di ranjang rumah sakit keesokan paginya. "Bu, kalau aku mengambil pekerjaan ini, apa ibu akan marah?" bisiknya. Ibunya tersenyum tipis. "Kesempatan tidak datang tanpa alasan. Jangan takut melangkah." Seorin penggenggam tangan ibunya erat. Keesokan harinya, ia berdiri di depan gedung Kangwon Group dengan pakaian sederhana. Jantungnya berdegut kencang saat lift membawanya ke lantai tertinggi. Pintu terbuka. Ji-hun sudah menunggunya. "Mulai hari ini, hidupmu tidak akan sama lagi," katanya pelan. "Hidupmu tidak akan sama lagi." Seorin tidak tahu bahwa pekerjaan ini akan menyeretnya ke dunia para konglomerat, intrik keluarga, dan perasaan yang perlahan tumbuh tanpa izin. Dan ia sama sekali belum menyadari. Pria di hadapannya menyimpan rahasia yang akan mengguncang hidupnya. Pintu lift terbuka perlahan. Seorin menarik nafas dalam-dalam sebelum melangkah keluar. Lantai paling atas gedung Kangwon Group terasa berbeda. Sunyi, luas, dan dingin. Seolah dunia di sini terpisah dari kehidupan orang biasa. "Ini rumah sementara kami," ujar Kang Ji-hun sambil berjalan di depannya. "Rumah?" Seorin terkejut. Ia mengira hanya akan bekerja di kantor. Pintu otomatis terbuka, memperlihatkan sebuah penthouse luas dengan jendela kaca dari lantai hingga langit-langit. Seoul terbentang megah di bawah sana. "Anak itu ada di kamar sebelah kanan," kata Ji-hun. "Namanya Kang Min-jae, 7 tahun." Seorin mengangguk gugup. Apakah dia sulit? Ji-hun berhenti sejenak. Dia membenci semua orang. Seorin melangkah perlahan ke depan kamar anak itu. Ia mengetuk pelan.
Tak ada jawaban. Saat dia membuka pintu, sebuah mobil mainan melayang ke arahnya. "Pergi!" Seorin refleks menunduk. Mobil itu membentur dinding dan jatuh ke lantai. Di sudut kamar, seorang anak laki-laki kecil menatapnya dengan mata penuh amarah. "Kamu pasti akan pergi juga," teriak Min-jae. "Semua orang selalu pergi." Seorin terbeku. Ia melihat bukan kemarahan, melainkan ketakutan yang disamarkan. "Aku Seorin," katanya lembut. "Aku di sini untuk bekerja, bukan untuk menggantikan siapapun." Min-jae memalingkan wajah. "Aku tidak butuh pengasuh." Seorin tersenyum kecil. "Kalau begitu, aku tidak akan memaksamu memanggilku apapun." Ia duduk di lantai, menjaga jarak. "Aku dulu juga sering sendirian, jadi aku tahu rasanya tidak ingin ditemani." Min-jae terdiam. Ia tak menyangka wanita itu tidak membentaknya. Namun, saat Seorin berdiri hendak keluar, Min-jae tiba-tiba berteriak, "Jangan datang lagi!" Seorin berhenti, lalu menoleh. "Baik," jawabnya tenang. "Tapi aku tetap akan berada di luar kalau kamu lapar." Pintu perlahan menutup. Di balik pintu, Min-jae menggenggam tangan kecilnya. Untuk pertama kali, ada orang dewasa yang tidak memaksanya. Di ruang kerja, Ji-hun mengamati dari kamera pengawas. Dia tidak menangis, tidak memaksa, menarik, gumamnya. Sekretarisnya ragu. "Tuan, apakah aman mempercayakan anak itu pada orang luar?" Ji-hun menatap layar. Dia bukan orang luar. Hari-hari berikutnya, Seorin tidak memaksa Min-jae berbicara. Ia hanya menyiapkan makanan, membacakan buku dengan suara pelan dari luar kamar, dan memastikan anak itu tahu ada seseorang yang tidak pergi. Pada hari kelima, Min-jae membuka pintu kamarnya sendiri. "Kamu masih di sini?" Seorin tersenyum. "Aku belum dipecat." Min-jae mendekat pelan. "Aku lapar." Itu satu kalimat. Tapi bagi Seorin, itu adalah kemenangan besar. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Sore itu, seorang wanita elegan memasuki penthouse tanpa izin. Gaun mahal, tatapan tajam, senyum tipis penuh perhitungan. "Jadi kamu pengasuh baru itu?" katanya meremehkan. Seorin membungkuk sopan. "Iya, saya Han Seorin." Wanita itu menatap Min-jae. "Menempel pada orang asing lagi." Min-jae bersembunyi di belakang Seorin. Senyum wanita itu menghilang. "Aku Yun Ha-in," katanya dingin. "Calon istri pamanmu." Seorin membeku. Ji-hun yang baru masuk ruangan langsung berhenti. "Ha-in," katanya tegas. "Aku tidak mengizinkanmu datang." Ha-in tersenyum tipis. "Aku hanya ingin melihat siapa wanita rendahan yang kini tinggal di rumahmu." Seorin menunduk, tapi Min-jae tiba-tiba berteriak, "Jangan bilang begitu, aku suka dia." Ruangan hening. Ha-in menatap Seorin dengan mata penuh kebencian. Dalam hati Seorin tahu, wanita ini akan menjadi masalah besar. Dan sejak detik itu, hidupnya tidak lagi sekadar tentang pekerjaan. Sejak kedatangan Yun Ha-in, udara di penthouse Kang Ji-hun berubah. Bukan karena teriakan atau pertengkaran terbuka, melainkan ketegangan yang tak terlihat, seperti benang tipis yang siap putus kapan saja. Seorin bisa merasakannya. Setiap kali Ha-in datang, senyumnya selalu sempurna. Terlalu sempurna. Namun tatapan matanya dingin, menghitung, seolah Seorin hanyalah benda asing yang mengotori tempatnya. "Kau cepat beradaptasi," ujar Ha-in suatu pagi sambil menyeruput teh. "Tidak semua orang dari kelas bawah bisa bertahan di tempat seperti ini." Seorin menunduk sopan. "Saya hanya melakukan pekerjaan saya." "Oh?" Ha-in tersenyum tipis. "Pekerjaanmu membuat Min-jae lebih dekat padamu daripada keluarganya sendiri." Seorin terdiam. Ia tidak tahu bagaimana harus menjawab tanpa menyinggung siapapun. Sementara itu, Ji-hun semakin sering mengamati Seorin dari kejauhan. Bukan karena curiga, melainkan kekhawatiran. Ia melihat bagaimana Ha-in memandang Seorin. Tatapan yang sama yang sering ia jumpai di dunia bisnis sebelum seseorang disingkirkan dengan cara halus. "Jangan pedulikan ucapannya.
kata Ji-hun suatu malam saat Seorin menyiapkan makan malam Min-jae. Ha-in hanya tamu. Seorin mengangguk. Tidak apa-apa, Tuan. Saya terbiasa dipandang rendah. Ji-hun terdiam. Kalimat itu membuat dadanya terasa aneh. Tidak nyaman. Keesokan harinya, Ha-in mulai bergerak. Ia mendatangi bagian HR Kangwon Group. Pengasuh itu, katanya santai. Aku dengar latar belakangnya tidak jelas. Kalian sudah mengeceknya dengan benar? Staf HR langsung gelisah. Nama Han Seorin mulai diperiksa. Dan disitulah, masa lalu yang nyaris terlupakan muncul ke permukaan. Malam itu, Ji-hun memanggil Seorin ke ruang kerjanya. Aku perlu menanyakan sesuatu, katanya pelan. Seorin duduk dengan tangan terlipat. Silahkan, Tuan. Ji-hun menatapnya dalam. Kau pernah tinggal di daerah pesisir Busan 20 tahun lalu? Seorin membeku. Kenapa Anda menanyakannya? Ji-hun menatapnya dalam. Jawab saja. Seorin menarik napas panjang. Iya, saat kecil. Ji-hun mengangguk pelan. Baik, itu saja. Namun di balik wajah tenangnya, pikirannya kacau. Karena di Busan, 20 tahun lalu, ada sebuah kejadian besar yang masih menghantuinya. Malam itu, Seorin duduk sendirian di balkon kecil kamarnya. Angin malam menyentuh wajahnya, membawa kenangan yang ia kubur dalam-dalam. Ia ingat hujan deras. Ia ingat teriakan. Ia ingat tangan kecil yang terlepas. Aku tidak mau mengingatnya, bisiknya. Tanpa ia sadari, Min-jae berdiri di balik pintu. Kamu menangis? Tanya bocah itu pelan. Seorin cepat menghapus air matanya. Tidak, hanya debu. Min-jae mendekat dan duduk di sampingnya. Aku dulu juga sering menangis sendirian. Tapi Om bilang, menangis tidak apa-apa, asal tidak menyerah. Seorin tersenyum lemah. Ommu baik banget. Min-jae mengangguk serius. Makanya, aku tidak mau kamu pergi. Kalimat polos itu membuat dada Seorin sesak. Namun keesokan paginya, badai datang tanpa peringatan. Seorin dipanggil ke ruang utama. Ha-in berdiri di sana, bersama beberapa staf. Aku menemukan sesuatu, kata Ha-in sambil menyilangkan tangan. Identitasmu tidak sesederhana yang kau katakan. Seorin palu. Ji-hun melangkah maju. Ha-in, cukup. Ha-in tersenyum dingin. Bukankah Tuan Kang juga ingin tahu siapa sebenarnya wanita ini? Seorin menunduk, tubuhnya gemetar. Rahasia yang ia simpan selama ini akhirnya mulai terbuka. Dan ia tidak tahu apakah pria yang berdiri di depannya akan tetap mempercayainya atau ikut berpaling seperti yang lain. Ruangan utama penthouse terasa pengap. Seorin berdiri di tengah, dikelilingi tatapan tajam para staf dan senyum tipis penuh kemenangan dari Yoon Ha-in. Tangannya menggenggam di sisi tubuh, mencoba menahan gemetar yang perlahan merayap ke seluruh badannya. Apa maksud semua ini? Tanya Ji-hun dengan suara rendah namun tegas. Ha-in menyerahkan beberapa berkas ke atas meja. Kami menemukan data lama tentang Han Seorin. Seorin menutup mata sesaat. Ia tahu, hari ini akhirnya datang. 20 tahun lalu, lanjut Ha-in, terjadi kecelakaan besar di daerah pesisir Busan. Kebakaran dan runtuhnya bangunan penyimpanan. Seorin menelan ludah. Dalam insiden itu, seorang anak kecil dilaporkan hilang. Kata Ha-in pelan, seolah menikmati setiap kata. Dan anehnya, nama Han Seorin muncul dalam daftar saksi. Ruangan menjadi sunyi. Ji-hun menatap Seorin. Kau ada di sana? Seorin mengangguk perlahan. Iya, ia menarik napas panjang. Ayahku bekerja di gudang itu, ucapnya lirih. Hari itu aku menunggunya pulang, tapi terjadi kebakaran besar. Semua orang panik, matanya berkaca-kaca. Aku terpisah dari ayahku dan dari seorang anak kecil yang bersamaku saat itu. Min-jae yang berdiri di balik pintu tanpa mereka sadari, membeku. Seorang anak kecil, hilang, Busan. Aku mencoba mencarinya, lanjut Seorin dengan suara bergetar. Tapi aku juga hanya anak kecil. Setelah itu, ayahku tidak pernah kembali.
Hidupku hancur sejak hari itu. Hai-in menyela dengan nada dingin. Dan kau tidak pernah melapor lebih jauh. Kenapa? Seorin menunduk. Karena aku takut. Semua orang saling menyalahkan. Aku hanya ingin bertahan hidup. Ji-hun mengepalkan tangan. Kenangan lama menghantamnya keras. Seorang anak kecil yang hilang di Busan. Keponakannya, yang ditemukan beberapa hari kemudian dalam kondisi trauma berat. Kau sadar, ujar Ji-hun pelan, insiden itu mengubah hidup banyak orang? Seorin mengangguk dengan air mata jatuh bebas. Aku tahu, dan aku menyesal setiap hari. Hai-in melangkah maju. Lihat Ji-hun, wanita ini penuh masalah. Masa lalu kelam, tidak pantas berada di sini. Ji-hun mengangkat tangan. Cukup. Semua orang terdiam. Ji-hun menatap Seorin lama, sangat lama. Tidak ada bukti kau melakukan kesalahan, katanya akhirnya. Kau hanya korban. Hai-in terkejut. Kau membelanya? Aku tidak menghakimi orang dari masa kecilnya. Dan aku tidak mengizinkan siapapun menyakiti orang di rumah ini. Seorin terkejut. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seseorang berdiri di sisinya tanpa ragu. Namun, badai belum berakhir. Malam itu, Seorin duduk sendirian di kamar. Pikirannya kacau. Ia merasa masa lalunya terlalu berat untuk terus tinggal di tempat ini. Ia mulai mengemas barang-barangnya. Saat koper hampir tertutup, pintu terbuka. Kenapa kau berkemas? Tanya Ji-hun singkat. Seorin terkejut. Saya tidak ingin merepotkan. Saya pikir sebaiknya pergi. Ji-hun melangkah mendekat. Minjai membutuhkanmu. Seorin tersenyum sedih. Dan Anda membutuhkan ketenangan. Saya membawa terlalu banyak masalah. Ji-hun menatapnya lurus. Masalah bukan alasan untuk lari. Kalimat itu membuat Seorin terdiam. Di balik pintu, Minjai menggenggam boneka kecilnya. Jangan pergi, katanya pelan sambil masuk ke kamar. Aku sudah kehilangan terlalu banyak orang. Seorin berlutut dan memeluk Minjai erat. Aku akan tetap di sini, selama kamu membutuhkanku. Ji-hun memandang mereka dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia sadar, ikatan yang terbentuk di antara mereka bukan lagi sekedar pekerjaan. Dan ia juga tahu, Yoon Hai-in tidak akan berhenti sampai Seorin benar-benar tersingkir. Pagi itu, suasana penthouse terasa berbeda. Tidak ada teriakan, tidak ada sindiran tajam dari Yoon Hai-in. Namun justru ketenangan itulah yang membuat Seorin gelisah. Ia tahu, ketenangan semacam ini seringkali hanyalah jeda sebelum badai yang lebih besar. Seorin menyiapkan sarapan untuk Minjai seperti biasa. Kamu tidak pergi, kata bocah itu sambil memakan roti panggangnya. Seorin tersenyum. Aku janji. Minjai menatapnya lama. Kalau aku besar nanti, aku mau melindungi kamu. Ucapan polos itu membuat Seorin menahan air mata. Ji-hun mengamati mereka dari jauhan. Ada perasaan asing yang muncul di dadanya. Hangat, namun juga menakutkan. Sejak kapan rumah ini terasa hidup? Di dunia Ji-hun, segalanya selalu tentang keuntungan dan kerugian. Tidak ada ruang untuk emosi. Namun kehadiran Seorin mengganggu semua itu. Siang harinya, Ji-hun mengajak Seorin makan di luar penthouse. Hanya sebentar, katanya singkat. Mereka duduk di sebuah restoran sederhana, jauh dari kemewahan yang biasa Ji-hun hadiri. Seorin tampak canggung. Tempat ini, katanya ragu. Apa cocok untuk Anda? Ji-hun tersenyum tipis. Aku lelah berpura-pura menyukai tempat mahal. Seorin terkejut. Untuk pertama kalinya, ia melihat sisi Ji-hun yang tidak dingin. Kenapa Anda menolong saya? Tanya Seorin akhirnya. Padahal Anda tidak punya kewajiban. Ji-hun terdiam sejenak. Karena aku tahu rasanya sendirian, jawabnya pelan. Dan aku tidak ingin Minjai merasakannya lagi. Seorin menatapnya lembut. Terima kasih, ucapnya tulus. Ji-hun mengalihkan pandangan, seolah takut tatapan itu terlalu dalam. Sementara itu, di tempat lain, Yoon Hai-in tidak tinggal diam. Ia duduk di sebuah kafe mewah bersama seorang pria paruh baya. Aku ingin kau menyelidiki wanita itu lebih jauh, katanya dingin. Cari kelemahannya, apapun. Pria itu mengangguk. Kalau ditemukan sesuatu, Hai-in tersenyum tajam. Sebarkan. Beberapa hari kemudian, Seorin mulai merasakan perubahan. Tatapan para staf berbeda. Bisikan terdengar setiap ia lewat. Ia membuka ponselnya.
sebuah artikel anonim muncul di forum online. Pengasuh CEO Kang Won diduga terlibat insiden gelap di masa lalu. Seorin pucat. Berita itu tidak menyebutkan bukti, tapi cukup untuk memicu kecurigaan publik. Ji-hun segera memanggil tim hukumnya. "Hentikan penyebaran ini," perintahnya tegas. "Tuan," kata salah satu pengacara ragu, "jika publik terus menekan, reputasi perusahaan bisa terpengaruh." Ji-hun berdiri. Kalau perusahaan hanya bisa berdiri dengan mengorbankan orang tak bersalah, maka perusahaan itu yang salah. Keputusan itu mengejutkan semua orang. Malam itu, Seorin berdiri di balkon, menatap lampu kota. "Aku tidak ingin menjadi beban," katanya lirih saat Ji-hun mendekat. "Kau bukan beban," jawab Ji-hun tanpa ragu. Seorin menoleh. "Seorin," lanjutnya, untuk pertama kalinya menyebut namanya tanpa jarak formal. "Jika kau pergi sekarang, aku akan menyesal." Jantung Seorin berdegup kencang. Namun sebelum ia sempat menjawab, suara langkah kaki terdengar. Yoon Hae-in berdiri di ambang pintu, tersenyum manis. "Maaf mengganggu," katanya manis. "Tapi sepertinya, aku menemukan sesuatu yang jauh lebih menarik tentang masa lalu Seorin." Seorin membeku. Ji-hun menatap Hae-in tajam. Badai yang sebenarnya baru saja mulai. Ruangan itu terasa dingin meski lampu menyala terang. Yoon Hae-in berdiri dengan tablet di tangannya, senyum kecil menghiasi wajahnya seolah ia baru saja memenangkan permainan panjang yang ia rencanakan dengan matang. 20 tahun lalu, seorang anak laki-laki ditemukan selamat setelah insiden di Busan. Trauma berat, tidak ingat apapun. Seorin menahan nafas. "Dan anak itu," lanjut Hae-in sambil menatap Ji-hun, "adalah Kang Min-jae." Ruangan hening. Seorin menoleh ke arah Min-jae yang berdiri di belakang sofa, memeluk bonekanya erat. "Kamu," bibirnya bergetar. Hae-in melanjutkan, "Wanita ini adalah orang terakhir yang terlihat bersama Min-jae sebelum insiden." Seorin mundur satu langkah. Wajahnya pucat. "Bukan begitu," katanya lirih. "Aku mencoba melindunginya." Kilatan ingatan menghantam Seorin. Hujan deras, api, teriakan. Tangan kecil yang ia genggam, lalu terlepas. "Aku mencarimu," bisiknya sambil menatap Min-jae. "Aku berteriak namamu, tapi tidak ada yang menjawab." Min-jae mengeleng keras. "Aku tidak ingat. Kepalaku sakit." Seorin berlutut menahan tangis. "Aku minta maaf. Aku gagal melindungimu." Hae-in menyilangkan tangan. "Lihat sendiri. Trauma itu terjadi bersama wanita ini." "Cukup," bentak Ji-hun. Ia melangkah ke depan, berdiri di antara Seorin dan Hae-in. "Kau sudah melampaui batas." Hae-in tersenyum dingin. "Aku hanya menyampaikan fakta. Fakta tanpa konteks adalah senjata, dan kau menggunakannya untuk menyakiti." Min-jae tiba-tiba berteriak, "Hentikan! Aku tidak suka ini!" Ia berlari dan memeluk Seorin. "Kamu tidak jahat. Kamu tidak pernah menyakitiku." Tangisan bocah itu memenuhi ruangan. Seorin memeluk Min-jae erat. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Malam itu Ji-hun memutuskan sesuatu. Ia memanggil seluruh anggota keluarga besar Kang Won. "Aku akan bicara," katanya tegas. Di ruang pertemuan besar, Hae-in berdiri dengan percaya diri. Yakin rahasia ini akan menjatuhkan Seorin sepenuhnya. Namun Ji-hun membuka rapat dengan suara dingin. 20 tahun lalu, perusahaan Kang Won menyimpan laporan kecelakaan di Busan. Semua orang terkejut. Gudang itu tidak memenuhi standar keselamatan, dan manajemen saat itu menutupinya. Tatapan beralih kepada paman Ji-hun, ayah Min-jae. Wajah pria itu pucat. "Seorin hanyalah korban dari kelalaian kami," ujar Ji-hun. "Dan anak yang selamat seharusnya mendapat perlindungan, bukan alat intrik." Hae-in terdiam. Untuk pertama kalinya, permainannya gagal. Setelah rapat, Seorin menemui Ji-hun di balkon. "Kenapa Anda sejauh ini melindungi saya?" tanyanya pelan. Ji-hun menatap langit malam. "Karena jika aku diam, aku akan mengkhianati diriku sendiri. Dan karena itu, aku peduli padamu." Jantung Seorin berdegup kencang. Namun kebahagiaan itu rapuh. Seorin tahu hubungannya dengan Ji-hun kini berada di tengah badai kepentingan, kekuasaan, dan masa lalu yang menyakitkan. Dan ia harus memilih, bertahan
atau pergi demi melindungi mereka semua. Pagi itu, penthouse Kang Ji-hun terasa sunyi. Tidak ada suara langkah kecil Min Jae yang berlari ke ruang makan. Tidak ada aroma sup hangat yang biasanya disiapkan Seorin. Udara seolah kehilangan nafasnya. Ji-hun berdiri di depan jendela besar, menatap kota yang bergerak seperti biasa. Seakan tidak peduli bahwa hidupnya sedang retak. Di meja, sebuah surat terlipat rapi. Tuan Kang Ji-hun, terima kasih karena telah mempercayai saya ketika dunia memilih meragukan saya. Namun, justru karena itu, saya harus pergi. Nama saya kini terlalu dekat dengan konflik keluarga Anda. Jika saya tetap tinggal, Min Jae akan terus terluka. Saya ingin dia tumbuh tanpa bayangan masa lalu saya. Tolong jaga dia baik-baik. Dan terima kasih, karena membuat saya merasa berarti, meski hanya sebentar. Dari Han Seorin. Kertas itu bergetar di tangan Ji-hun. Ia membaca ulang berkali-kali, seolah berharap kata-katanya berubah. Bodoh, gumamnya pelan. Di sisi lain kota, Seorin berjalan dengan koper kecil di tangannya. Langkahnya mantap, namun matanya merah. Ia berhenti di sebuah halte bus. Ingatan tentang Min Jae terus berputar di kepalanya. Senyumnya, caranya memeluk erat, suaranya saat berkata tidak ingin ditinggalkan. Aku melakukan ini demi kamu, bisiknya. Namun, Min Jae tidak tidur semalaman. Pagi itu, ia mencari Seorin ke setiap sudut penthouse. Kamu bohong, katanya lirih. Kamu janji tidak pergi. Ia menemukan surat kecil di kamarnya. Min Jae, jangan benci aku. Aku akan selalu mengingatmu sebagai anak paling berani yang pernah aku kenal. Min Jae menangis keras. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa ditinggalkan lagi. Ji-hun akhirnya bergerak. Ia memerintahkan supir menyiapkan mobil. Cari dia, katanya tegas. Sekarang. Mobil melaju menembus kemacetan Seoul. Ji-hun menggenggam ponselnya erat. Pikirannya kacau. Ia sadar, kehilangan Seorin bukan sekedar kehilangan pengasuh. Di halte bus, Seorin menatap jam. Bus datang 5 menit lagi. Tiba-tiba sebuah mobil hitam berhenti mendadak. Pintu terbuka. Ji-hun turun dengan wajah tegang. Kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Suaranya berat. Seorin terkejut. Tuan, ini keputusan saya. Keputusan yang melukai semua orang, balasnya. Seorin menunduk. Aku tidak ingin Min Jae terus disakiti karena masa laluku. Ji-hun melangkah mendekat. Min Jae tidak butuh dunia yang bersih, katanya pelan. Dia butuh orang yang tidak pergi. Air mata Seorin jatuh. Namun sebelum apapun, terjadi sebuah mobil lain berhenti. Yoon Hae-in turun dengan senyum puas. Drama yang menyentuh, katanya. Sayang sekali, semua ini akan sia-sia. Ia menunjukkan ponselnya. Berita besar terpampang. Skandal lama Kangwon Group kembali mencuat. Namamu ada di mana-mana, lanjut Hae-in. Jika kau kembali, Ji-hun akan kehilangan segalanya. Seorin menatap Ji-hun. Tatapan itu penuh keputusan. Aku pergi, katanya tegas. Bukan karena takut, tapi karena cinta. Ia melangkah mundur, naik ke dalam bus yang baru saja tiba. Pintu menutup. Bus bergerak menjauh. Ji-hun berdiri diam, dunia terasa hampa. Ia sadar, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari perjuangan terbesar dalam hidupnya. Kepergian Seorin meninggalkan ruang kosong yang tak bisa diisi apapun. Ji-hun kembali ke rutinitasnya sebagai CEO Kangwon Group. Namun setiap sudut gedung Kangwon terasa berbeda. Ia bekerja lebih lama, berbicara lebih sedikit, dan menghindari penthouse yang kini terasa terlalu sunyi. Sementara itu berita tentang insiden Busan terus membesar. Tekanan publik meningkat. Rapat darurat digelar hampir setiap hari. Jika Tuan Kang tidak segera mengambil sikap,
saham akan jatuh lebih dalam, ujar salah seorang direktur. Ji-hun menatap layar presentasi tanpa emosi. Jika harus jatuh untuk memperbaiki kesalahan lama, biarkan jatuh. Keputusan itu mengejutkan semua orang. Di sisi lain kota, Seorin hidup sederhana di sebuah kota kecil pesisir. Ia bekerja di perpustakaan umum, membantu anak-anak membaca dan menulis. Ia tersenyum pada mereka, tapi hatinya kosong. Setiap malam ia memandangi laut. Kenangan Busan tak pernah benar-benar pergi. Suatu hari, Seorin melihat berita di televisi kecil perpustakaan. CEO Kang Ji-hun umumkan penyelidikan internal terbuka. Wajah Ji-hun terlihat lebih kurus, namun matanya tegas. Kami akan membuka semua arsip lama. Kami akan bertanggung jawab. Air mata Seorin jatuh. Ia tahu, Ji-hun memilih jalan paling sulit. Sementara itu, Yoon Ha-in mulai kehilangan pijakan. Bukti manipulasi data dan penyebaran informasi palsu terungkap. Orang-orang yang dulu mendukungnya mulai menjauh. Aku hanya ingin melindungi perusahaan, bantahnya. Namun tidak ada lagi yang percaya. Permainannya berakhir. Suatu malam, Min Jae duduk di kamar, memegang buku gambar. Ia menggambar 3 orang, dirinya, Seorin, dan Ji-hun. Aku ingat sedikit, katanya pelan pada pamannya. Hari hujan itu, dia menutupi kepalaku. Ji-hun terdiam. Potongan ingatan itu adalah kunci. Ji-hun segera menghubungi Seorin. Namun nomor itu sudah tidak aktif. Ia tidak menyerah. Dengan bantuan catatan lama dan petunjuk kecil dari Min Jae, Ji-hun akhirnya menemukan kota kecil tempat Seorin tinggal. Hari itu, Seorin sedang menata buku ketika seorang anak berteriak, "Bu Seorin, ada orang mencarimu." Ia menoleh, dan dunia seakan berhenti. Ji-hun berdiri di ambang pintu perpustakaan, bukan sebagai CEO, melainkan sebagai pria yang telah kehilangan segalanya kecuali tekadnya. "Aku datang bukan untuk membawamu kembali," katanya pelan. "Aku datang untuk meminta maaf." Seorin menahan nafas. Ji-hun menunduk. "Aku seharusnya menahanmu, tapi aku membiarkanmu pergi sendirian." Seorin menggeleng, air mata jatuh. "Itu pilihanku." Ji-hun mengangkat kepala. "Min Jae mulai mengingatmu, dan aku tidak ingin hidup tanpa penyesalan lagi." Hati Seorin bergetar. Namun sebelum ia menjawab, ponsel Ji-hun berbunyi. "Kami menemukan bukti final." Suara tim hukumnya terdengar. Nama Han Seorin telah dibersihkan sepenuhnya. Seorin terdiam. Air matanya jatuh bebas. Takdir akhirnya memberi keadilan. Angin laut berhembus pelan di kota kecil itu. Seorin berdiri mematung di dalam perpustakaan, menatap Ji-hun yang masih berdiri beberapa langkah darinya. Kata-kata, "Namamu telah dibersihkan sepenuhnya," terus terngiang di kepalanya. Seolah ia takut maknanya menguap jika ia bergerak terlalu cepat. "Jadi, semuanya sudah selesai?" tanyanya lirih. Ji-hun mengangguk. "Laporan resmi sudah dipublikasikan. Semua tanggung jawab perusahaan diakui. Tidak ada lagi bayangan yang mengejarmu." Seorin menutup mulutnya, menahan isak. Selama 20 tahun, ia hidup dengan rasa bersalah yang bahkan bukan miliknya. Dan hari ini, beban itu akhirnya dilepaskan. Ji-hun melangkah lebih dekat, tapi tetap menjaga jarak. "Aku tidak akan memintamu kembali," katanya pelan. "Aku hanya ingin kau tahu, aku menunggumu, apapun keputusanmu." Seorin mengangkat wajah. "Apa yang akan terjadi dengan Min Jae?" tanyanya. Ji-hun tersenyum kecil. "Dia menunggumu setiap hari,
Tapi aku berjanji, kali ini tidak ada yang akan memaksamu. Seorin terdiam lama. Lalu ia melangkah maju. Satu hal yang aku pelajari, katanya dengan suara bergetar. Pergi tidak selalu berarti melindungi. Ji-hun menahan nafas. Aku ingin pulang. Kalimat itu membuat mata Ji-hun memerah. Beberapa hari kemudian, penthouse Kang Ji-hun kembali hidup. Min-jae berdiri kaku di ruang tamu saat pintu terbuka. Seorin masuk dengan langkah ragu. Min-jae menatap Seorin, lalu berlari dan memeluknya erat. "Kamu benar-benar kembali," katanya sambil terisak. Seorin berlutut dan memeluknya. "Kali ini, aku tidak pergi." Ji-hun berdiri tak jauh, menatap pemandangan itu dengan dada penuh. Waktu berlalu. Perusahaan Kang Won bangkit perlahan, dengan wajah baru, lebih transparan, lebih manusiawi. Ji-hun tidak lagi dikenal sebagai CEO cuek, melainkan pemimpin yang berani mengakui kesalahan. Seorin melanjutkan pekerjaannya, kali ini bukan sebagai bayangan, melainkan bagian dari keluarga kecil mereka. Suatu sore, di balkon yang sama di mana banyak luka pernah tercipta, Ji-hun berdiri di samping Seorin. "Aku tidak pandai berkata manis, tapi aku ingin jujur." Seorin menatap Ji-hun. "Aku jatuh cinta padamu, bukan karena kau menyelamatkan aku, tapi karena kau memilih berdiri bersamaku." Seorin sambil menangis tersenyum. "Aku juga. Untuk pertama kalinya, aku tidak takut mencintai." Ji-hun menggenggam tangannya. Di dalam, Min-jae mengintip sambil tersenyum lebar. Beberapa bulan kemudian, di acara kecil dan hangat, mereka berdiri bersama. Bukan di bawah sorotan penghinaan, melainkan di tengah orang-orang yang benar-benar peduli. Seorin menatap Ji-hun, lalu Min-jae di antara mereka. "Akhirnya," bisiknya, "aku menemukan rumah." Ji-hun tersenyum. Bukan gedung tinggi, bukan kekayaan, melainkan orang-orang yang memilih tetap tinggal.